Puji Tuhan, selama 7 minggu berturut-turut kita senantiasa belajar tentang beribadah kepada Tuhan. Ini adalah satu tema yang bagus, yang terus-menerus kita dalami. Saudara, kita sudah belajar tentang hari Sabat. Bagaimana Tuhan bekerja selama 7 hari. Ya, selama 6 hari. Pada hari yang ke-7, Tuhan berhenti dari pekerjaannya. Dan mengkuduskan hari yang ke-7. Hari yang ke-7 dikuduskan oleh Tuhan. Oleh karena itu hari Sabat bagi perjanjian baru merupakan hari beribadah kepada Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang hari ini ada di tengah-tengah perhimpunan. Saudara melaksanakan perintah Tuhan, yaitu mengkuduskan hari Sabat. Amin. Ya, apapun kesibukanmu, apapun transaksi bisnismu, apapun keuntunganmu yang akan kau peroleh, tetapi hari Minggu adalah hari Sabat perjanjian baru, dikhususkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, kita juga belajar bahwa esensi ibadah yaitu hormat, takut, tunduk, berbakti, memuliakan Tuhan. Saudara, oleh karena itu di dalam bahasa Yunani arti kata ibadah ada 3 pengertian yang utama, yaitu kebaktian. Ibadah raya. Berulang-ulang saya sudah memberikan ayatnya dan juga bahasa aslinya. Artinya kebaktian, berkumpul, bersekutu. Kalau kita beribadah kepada Tuhan berarti kita bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Ini penting. Ya, karena pada masa darurat kemarin orang Kristen beribadah melalui media, Zoom, melalui YouTube. Itu adalah pada masa khusus darurat. Ya. Tetapi pada masa di mana Tuhan sudah memberikan pemulihan di dalam COVID, ibadah yaitu bersekutu kepada Tuhan dan sesama. Oleh karena itu sekarang baru pemulihan, ya, umat Tuhan kembali bersekutu dengan Tuhan dan sesama di dalam ibadah. Saudara perhatikan, saudara yang dikasih Tuhan, ibadah hanya bisa dilakukan oleh orang yang bersyukur kepada Tuhan. Orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan, dia merasa tidak perlu beribadah. Karena hidupnya itu dicapai dengan kekuatannya. Orang yang bersyukur kepada Tuhan, pasti beribadah kepada Tuhan. Lalu pada pertemuan berikutnya, kita juga mendengar firman Tuhan, saudara, tentang bagaimana ibadah yang kita lakukan, ini adalah ibadah supaya kita ini di dalam ibadah berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Ya. Oleh karena itu kita mesti kembali kepada spirit jemaat mula-mula. Ketika beribadah itu orang berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika beribadah orang pulang itu membawa rema. Rema itu berkat khusus, berkat pribadi. Ketika saya khotbah, setiap orang bisa saja beda berkat pribadinya. Jangan sampai ketika pulang beribadah, tadi ibadahnya apa? Wah, saya udah lupa. Enggak. Ibadah itu harus membawa perjumpaan pribadi dengan Tuhan, di mana kita berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, berjumpa dengan kasih Tuhan. Saudara, beribadah ini bukan sekedar liturgi, tapi saudara bertemu dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kasih Tuhan. Oleh karena itu, ketika saudara beribadah, saudara mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih Tuhan, berderai air mata. Ya, ketika saudara beribadah, saudara mengalami lawatan Tuhan. Ya, ada yang dilawat Tuhan, lalu yang terakhir akhirnya berjumpa dengan kuasa Tuhan. Makanya di dalam ibadah mesti terjadi pemulihan, kuasa Tuhan, penghiburan, kekuatan. Orang yang sakit disembuhkan, amin. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan.
Yang mengalami putus asa diberikan pengharapan. Ibadah mesti harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kebenaran, kasih, dan kuasa Tuhan. Saudara, pada pengajaran berikutnya saudara diajar tentang beribadah kepada Tuhan itu mesti mengalami sukacita. Ya, jangan beribadah kepada Tuhan dengan muka yang masam. Ya, tadi disebutkan datang ke hadirat Tuhan dengan senyum, dengan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada. Ya. Oleh karena itu beribadah mesti dengan sukacita. Orang yang beribadah juga mengingat kurban Kristus. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Oleh karena itu semakin beribadah, semakin bertobat. Semakin beribadah, semakin membenci dosa. Semakin beribadah, semakin kita diubah menjadi serupa dengan Kristus. Jangan sampai ibadah rajin, ibadah jalan terus, tetapi dosa juga jalan terus. Saudara, ibadah juga membawa kita kesadaran bahwa kita ini adalah keluarga Tuhan. Beribadah berarti menyadari kita mesti mengalami hubungan penuh kasih. Semakin kita beribadah, kita mengalami hubungan penuh kasih. Semakin beribadah, kita semakin berdamai dengan sesama. Yang setuju katakan amin. Ya. Jangan semakin beribadah kita nih dadi wong angel. Ya. Gampang berselisih. Ya. Jangan. Semakin beribadah kita semakin mengasihi sesama. Ya. Lalu berikutnya ibadah itu mesti disertai dengan rasa cukup. Ya. Tanpa rasa cukup orang tidak bisa beribadah. Kurang terus. Enggak ada bersyukur. Kurang terus. Enggak ada waktu beribadah. Saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 26 juga kemarin kita diajar. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak bisa mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah. Terakhir luar biasa. Ternyata kalau orang beribadah tetapi tidak bisa mengekang lidah, firman Tuhan berkata sia-sialah ibadah. Makanya kita mesti mengekang lidah. Amin. Amin. Gunakan lidah untuk membangun. Gunakan lidah untuk memberi kekuatan. Jangan gunakan lidah untuk gosip, untuk fitnah, memutarbalikkan kebenaran, mengadu domba. Ya, dengan lidah kita tuh memuji Tuhan. Tetapi jangan pula dengan lidah kita mengutuk sesama. Ini adalah bagian firman Tuhan yang indah. Saya merangkum 7 khotbah di dalam 10 menit ini, saudara. Hari ini kita mari belajar tentang ibadah dan memuji Tuhan. Ibadah dan memuji Tuhan. Saya suka sekali hari ini WL-nya memilih kata-kata yang memilih lagu-lagu yang tepat. Saudara, mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 26. Jadi bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ya, di dalam versi terjemahan Alkitab yang disempurnakan, berbunyi seperti ini. Pada waktu saudara berhimpun, ya perhatikan, pada waktu saudara berhimpun, beberapa orang akan menyanyi. Jadi ada yang menyanyi, dan ada yang lain yang mengajar atau menyampaikan pesan tertentu yang telah diberikan Allah kepadanya. Ada yang berkhotbah, ada yang menyampaikan firman, ya, atau berbicara dalam suatu bahasa asing. Di dalam ibadah, saudara juga boleh. Bila mempunyai karunia bahasa asing, saudara boleh berbahasa roh.
Ya, atau menerjemahkan apa yang diucapkan oleh seseorang dalam bahasa yang tidak dikenal. Tetapi apapun yang dilakukan hendaknya bermanfaat bagi semua orang dan meneguhkan mereka di dalam Tuhan. Perhatikan. Jadi firman Allah mengajarkan bahwa di dalam ibadah, jemaat Tuhan ini mesti menyanyikan pujian, memuliakan Tuhan, bermazmur, menyampaikan firman Tuhan. Ya. Jadi ketika kita beribadah, saudara memuji Tuhan, itu adalah bagian dari perintah firman Tuhan. Alkitab mengajarkan ketika orang percaya berhimpun, maka jemaat akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Menyanyikan syukur, sementara yang lain adalah menyampaikan firman Tuhan. Ya, sekarang kita belajar. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Ya. Pak, ini memuji Tuhan kan gampang toh Pak. Tinggal ngomong, tinggal memuji. Udah dianggap memuji Tuhan. Salah. Karena sama-sama menyanyi. Sama-sama berdiri. Sama-sama mengeluarkan suara. Tidak sama. Oleh karena itu kita belajar. Bagaimana? Apa dasarnya? Apa alasannya kita memuji Tuhan? Baik. Saudara, kita semua orang percaya sebenarnya diciptakan oleh Tuhan ini untuk memuji Tuhan. Saya ulangi. Setiap orang percaya, kita semua diciptakan untuk memuji Tuhan. Banyak orang yang belum mengerti bahwa sesungguhnya kita diciptakan untuk memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata dengan jelas di dalam Mazmur pasal 150 ayat yang ke-6. Dengan jelas berkata, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ulangi dengan suara yang lebih keras. Yang lebih keras. 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Coba tanya samping kanan kiri, kamu bernafas atau tidak? Mbak Mur tanyanya sama Mas Bayu di Jawil. Weh bernafas ramas. Haleluya. Katakan haleluya. Iya. Berarti segala yang bernafas itu mesti memuji Tuhan. Berarti selama kita masih diberi nafas, kita harus memuji Tuhan. Ya. Dasarnya jelas. Ini. Sampai pemazmur Daud pun memberikan deklarasi. Di dalam Mazmur 34 ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya di dalam mulutku. Saudara tahu artinya ini? Saudara, ini terjadi ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Mau dibunuh. Saking bingungnya dia. Dia larinya itu ke negara Filistin. Sampai di pintu gerbang. Dia pura-pura jadi gila. Ya. Action gila, pinter Daud. Sampai ini sampai air liurnya itu ya, itu jalar-jalar gini, gila nih gitu. Saya berpura-pura gila. Udah bagaimana ini? Sampai orang Filistin itu kan Daud itu. Waduh udah gila dia. Berarti Daud juga mengalami tekanan, mengalami masalah besar dalam hidupnya. Tapi dia berkomitmen, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Beberapa hari yang lalu saya mengantar tim rombongan dari PT Dami Saribana. Tim ini adalah mau mensurvei sebuah proyek.
Saya ngomong sama dia, aku ini mau dirikan bangunan untuk pusat pengembangan anak. Sudah sekian lama, puluhan tahun saya nyewa. Malah dia ngomong, wah ini bosnya pengen kasih sponsor kepada orang yang mau dirikan rumah duka. Waduh. Ya sudah, saya kenalkan dengan seseorang. Di sana ketemu Bu Nani. Bu Nani cerita, Pak, suami saya dulu juga seperti Bapak. Kakinya kebas seperti itu. Wah, itu dokter ngomong, itu tidak bertahan 2 tahun. Ngedek-deki begitu. Iya. Dan tidak ada cara lain kecuali operasi. Lalu asistennya mana Pak Frans. Pak, saya juga ngalami itu Pak. Ini penyakit kaki, tangan kebas itu bukan penyakit yang ringan. Ini Bapak harus sungguh-sungguh. Ini udah medeni kabeh. Saya tolak dalam nama Yesus. Lalu satu pagi saya mau berangkat renang. Tidak tahu bagaimana itu hati saya itu meluap dengan pujian. Lalu saya setel lagu Pak Niko, masih di parkir. Lalu lagunya mengatakan, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Saya ini suka, kalau di dalam mobil sendirian, saya suka setel firman Tuhan, saya suka memuji Tuhan. Dan nggak tahu bagaimana ketika saya masih ada di halaman, air mata saya tumpah. Saya sembah Tuhan, lebih dari 5 menit saya di situ. Tapi kalau lama-lama nanti juga selak panas ya, saya juga berangkat. Tapi di tengah perjalanan, saya nyanyi, saya dilawat Tuhan. Tuhan bicara dengan jelas, kamu sembuh, jangan takut. Amin. Saudara, banyak orang berpikir ketika saudara mengalami masalah itu, saudara berpikir, ini akan dapat memecahkan masalah dengan kekuatanku, dengan pikiranku. Padahal apapun masalahmu, ketika Tuhan hadir, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Iya. Makanya Daud juga percaya ketika dia mengalami himpitan. Kesini Filistin musuhnya, jelas musuhnya. Wong dulu dia membunuh Goliat. Goliat ini panglimanya aja dibunuh kok. Kesini Daud, kesini Filistin udah pusing, pura-pura gila. Tapi Daud buat komitmen, aku tidak memuji Tuhan. Pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Memuji Tuhan. Engkau nggih pun memuji Tuhan, aku lo batin kok. Tuhan kan melihat hati. Ya betul Tuhan melihat hati. Tapi memuji Tuhan dengan mulut. Amin. Dengan mulut. Ini. Minggu depan saya berkomitmen bersaksi kuasa puji-pujian. Dari pagi ketika saya bangun 4:30. Karena saya masih belajar firman Tuhan sampai 11:30. Istri saya ngomong, papa tidur sebentar Ma. Aku masih ingin belajar firman Tuhan. Ya. Sampai tadi pagi Tuhan bicara, minggu depan kamu khotbah tentang kuasa pujian. Saya mengingat di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 23. Bagaimana ketika Paulus dan Silas dikasih di penjara yang paling tengah. Dibelenggu tangan dan kakinya. Tidak ada harapan untuk bebas. Secara manusia dia tidak mungkin. Ini. Tetapi kira-kira tengah malam dalam ayat 25. Paulus dan Silas berdoa. Menyanyikan pujian kepada Allah. Dan ini bukan di batin, bukan pelan. Sampai orang-orang hukuman lain mendengarkan. Saya nggak tahu pujiannya apa waktu itu. Tetapi ketika mereka memuji Tuhan, Tuhan mendengar dari surga. Ketika Tuhan dengar dari surga, Tuhan ikut di dalam irama itu. Saya nggak tahu apakah Tuhan ikut juga ketuk-ketuk kaki begini. Ketika aku berputus asa. Mungkin itu bukan lagunya, karena itu lagunya Pak Niko. Ku datang kepada Yesus. Ikut ketuk-ketuk gitu.
Waduh, kalau Tuhan yang ketuk-ketuk gitu, akhirnya terjadi apa? Apa Mas Yoyo? Gempa bumi. Sampai gempa bumi luar biasa sehingga ini besi yang mencangkolkan ini gempa. Akhirnya apa? Roboh. Akhirnya bebas. Alkitab mengatakan dengan jelas. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi berjalan goyah. Dan juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Ini tidak hanya berbicara tentang belenggu fisik. Tetapi belenggu sakit penyakit. Amin. Belenggu masalah. Belenggu kebencian. Belenggu orang tidak bisa mengampuni. Belenggu kepahitan. Belenggu masalah ekonomi. Saudara, perhatikan. Memuji Tuhan. Bukan pada saat orang-orang itu enak-enak keadaannya. Orang kalau enak keadaannya, oh gampang memuji Tuhan. Orang kalau enak keadaannya, memuji Tuhan itu gampang, saudara. Ya. Oleh karena itu, ketika kita memuji Tuhan, kita mesti memuji Tuhan di dalam segala waktu. Kata memuji itu berasal dari kata puji yang berarti pengakuan, penghargaan yang tulus atas keunggulan. Kalau kita ngomong ada juara 1 ya, bulu tangkis dunia, pemain terbaik. Wah, karena keunggulan. Ya. Memuji berarti menyatakan kekaguman, penghargaan kepada orang yang dipuji. Iya. Tetapi memuji kepada Tuhan ini disebabkan karena apa? Karena perbuatan Tuhan. Pujian itu kita berikan kepada Tuhan karena segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Makanya kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan itu bekerja atas hidup kita, kita tidak bisa memuji Tuhan. Saudara, ketika orang ada di dalam keadaan sukses, berhasil, semuanya lancar, oh gampang memuji Tuhan. Tetapi ketika orang di dalam keadaan terjepit, bermasalah, disitulah sebenarnya proses tentang hati yang memuji Tuhan sedang dikerjakan. Amin. Perhatikan loh. Belum tentu loh ketika orang itu hidupnya baik, enak, semuanya lancar. Itu rohaninya juga naik loh. Banyak yang ketika hidupnya baik, enak semuanya. Oh justru begini loh. Begini. Mulai jauh dari Tuhan, mulai mengandalkan diri sendiri, mulai aneh-aneh gitu. Jadi jangan saudara berpikir ketika saudara keadaan begini, oh itu mesti baik gitu kan. Belum tentu, hati-hati. Tetapi saudara juga mesti percaya, belum tentu ketika saudara keadaan lagi gini, oh itu jelek. Ketika keadaan gini lagi sengsara. Ketika keadaan begini, oh Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak memimpin, Tuhan tidak pedulikan. Enggak. Justru ketika sedang begini, lihat Daud ketika sedang mengalami masa kesesakan, ancaman. Oh dia diproses Tuhan. Untuk tetap memuji Tuhan, percaya. Nanti ketika Daud dipulihkan Tuhan jadi raja. Dia tidak bisa sombong. Dia mengatakan ini karena Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara hati-hati. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kita memuji Tuhan karena perbuatan yang ajaib. Kita menyembah Tuhan karena Tuhan itu layak disembah. Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Raja, penguasa tunggal atas hidup kita. Dia adalah juru selamat dunia. Ini. Oleh karena itu orang yang memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan, mesti dia memuji Tuhan dengan hormat, dengan rasa takut dan gentar, tunduk memuliakan Tuhan. Sungguh-sungguh. Bahasa agak kasar, niat. Lebih kasar lagi, kajat. Gitu kan. Sungguh-sungguh. Ya, saudara, ini. Oleh karena itu pujian mesti hanya keluar dari hati di dalam keadaan apapun. Kita lihat kesaksian Daud di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-64. Ya,
Mazmur pasal 119 ayat yang ke-64. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. 7 kali. Ya, tidak hanya 5 kali, tapi 7 kali. Tetapi pada bagian firman Tuhan yang lain dikatakan, aku tidak memuji Tuhan setiap waktu, memuji Tuhan setiap saat. Ini. Kenapa? Perhatikan. Yang kita puji ini bukan bintang sepak bola, yang kita puji itu bukan orang lain, sosok manusia yang menolong kita. Yang kita puji adalah Yesus yang memiliki nama segala nama. Perhatikan di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 ayat 11. Yesus bukan hanya presiden, Yesus bukan hanya seorang raja biasa, tapi dia adalah nama di atas segala nama. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala lidah mengaku. Ada pujian mengatakan, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Kenapa? Yesus adalah nama di atas segala nama. Saya sering mengucapkan ini ketika saya mendoakan orang. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama apa? Nama penyakit, Yesus di atasnya. Nama apa? Nama pangkat, Yesus di atasnya. Nama apa? Nama masalah, Yesus di atasnya. Makanya kalau kita percaya, setiap orang percaya mesti belajar memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yesus bukan sembarang nama. Penekanan memuji dan menyembah Tuhan bukan hanya bagi para pelayan Tuhan, para pemusik, WL singers, juga para penari, bukan. Penekanan ini adalah kepada semua orang. Setiap orang. Saya akan berikan alasan kenapa kita memuji Tuhan. Kenapa? Yang pertama, karena Yesus sudah mati, menebus dosa kita semua. Dan kita ditebus dengan darahnya dan menjadi umat kepunyaannya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 jelas mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu lihat di sini, ketika kita memuji menyembah Tuhan, itu sebenarnya kita juga sedang memasyurkan, memberitakan perbuatan yang besar lewat pujian. Amin. Iya. Kita dipanggil untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang bagaimana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kita mendeklarasikan? Kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Karena Yesus mati di kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terangnya yang ajaib. Bukankah sebuah kehormatan kita ini diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan? Alasan yang kedua, karena memuji Tuhan adalah perintah Tuhan. Perintah. Saudara, kalau diperintah, ketika kita menghormati, menghargai orang yang diperintah, kita mesti melakukan. Ya, perhatikan, saudara bekerja, diperintah bos yang manusia saja, saudara melakukan. Ya, kalau bos yang perintah, mesti lakukan. Apalagi Tuhan. Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara hidup kita.
Pujian itu perintah. Kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur 100 pasal 150, kita bisa menemukan banyak sekali kata-kata, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Bahkan ada lebih dari 10 kata pujian. Ini. Di antaranya ayat yang ketiga, pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala. Lalu ayat yang kelima, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Ayat yang keempat, pujilah Tuhan dengan tari-tarian. Banyak, ini perintah, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Ini. Kalau dalam bahasa Indonesia menggunakan kata lah, berarti kata perintah. Dan kita harus melakukan. Ini. Di dalam Mazmur 103 ayat yang 1, firman Tuhan dengan jelas mengatakan juga, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, namanya yang kudus, hai dengan segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bapak Ibu tahu jiwa itu isinya apa? Halo? 3. Apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Kalau Tuhan memerintah kita memuji Tuhan, hai jiwaku, berarti apa? Berarti pikiran. Pikiran kita. Perasaan kita. Kehendak kita. Berarti apa? Berarti memusatkan segenap pikiran kita. Jangan mikir yang lain. Hanya memikirkan memuji Tuhan. Segenap jiwa, pikiran, kehendak. Kehendak. Pikiran, kehendak, perasaan. Ada perasaan. Ada sukacita. Ini. Daud mengatakan, hai segenap batinku. Intinya, memuji Tuhan dengan penghayatan. Dengan hati kita. Dengan jiwa kita. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini. Makanya memuji Tuhan bukan hanya dengan alat musik, tari-tarian. Tapi memuji Tuhan dengan jiwa dan batinku. Saya mau tanya, coba tanya kanan kiri. Kapan kamu terakhir memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap jiwa? Tanya, kapan terakhir kamu memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap jiwa? Jarang. Kapan terakhir? Oh tadi saya memuji Tuhan, oh puji Tuhan. Dengan segenap jiwa. Ya. Minggu depan saya akan khotbah. Sampai Yesus itu menyembuhkan orang yang tangannya mati separuh. Supaya apa? Biar dia bisa mengangkat tangan. Jangan remehkan loh, mengangkat tangan. Ya, itu kehendak Tuhan loh. Tuhan sampai sembuhkan loh. Makanya kalau saudara punya tangan, orang tidak punya tangan saja pengen kok. Kemarin istri saya itu hampir nangis ya. Salah satu mahasiswa kami, siapa namanya? Lupa ya. Datang ke sini. Oh Hardianto. Pak saya mau minta tanda tangan karena dia udah lulus ujian skripsi. Dia minta tanda tangan saya sebagai kaprodi. Bapak ke kampus kapan? Oh saya enggak ke kampus. Dalam 2 minggu enggak ke kampus. Waduh bagaimana Pak? Ya sudah kamu kalau butuh datang ke rumah. Ya. Sudah dia datang. Waduh sampai di sini istri saya hampir nangis. Ternyata dia itu tangan kanannya itu enggak punya. Saudara. Saya tanya, lu piye ngegasnya piye? Ya saya gas pakai tangan kiri Pak. Loh dulu ini gimana? Saya sendiri Pak. Yang pasang, saya sendiri yang ngerubah. Loh kamu bisa? Dulu nggak bisa, saya belajar Pak, akhirnya saya bisa. Tangannya nggak ada ini. Loh kamu ngeteknya bagaimana ini? Iya Pak, saya ngetek kadang-kadang pakai suara Pak. Wah, sampai istri saya tuh, waduh mesake Pak gitu kan. Saya juga bingung ketika dia datang. Saya itu juga harus besuk Mas Yoyo ya. Saya masih ingat itu.
Terus habis itu besok Mas Denny. Waduh, saya udah buat jadwal, akhirnya udah kamu tunggu di depan gereja. Saya ngebel sama Mas Om Yoyo. Om, tolong Om, kasih makan Om, sama kasih minum, gitu. Susu jahe atau apa. Wah, ya sini saya harus besuk dulu. Terus saya baru datang. Saya udah tahu kalau dia tangannya udah ada, tapi istri saya tahu, aduh, sampai dia terharu gitu. Masuk pulangnya, aduh, kasih uang Pak. Kasih uang. Terharu. Saudara. Ngomong ya sama kanan kiri, "Weh bersyukur duwe duit." Bersyukur. Saya tuh sampai gini, karena dia pakai baju tipis, lengan pendek. Kampusnya itu di atas. Apa kamu nggak dingin? Kenapa kamu nggak pakai jaket? Dia jawabnya apa? Saya tuh kalau pakai jaket malu Pak. Bagaimana nanti yang sini hanya kebas-kebas kena angin? Coba jawabannya, aduh Tuhan, kok ya tak takon ngono. Kemarin saya wisuda, jadi semua dokter ada di podium, karena saya baru dokter tahun lalu, saya juga di podium karena saya juga kaprodi, saya di podium gitu kan. Saya di podium, dokter-dokter banyak. Lalu dia dipanggil, wah ini kok piye? Nombon, tak perhatikan. Dia terima tangan kiri hanya begini, yang lain terima begini di foto salaman gitu kan. Jebret, itu karena wisudanya S1, S2, S3. Saya perhatikan dia. Dia hanya terima tangan kiri terus begini. Waduh, dalam hati, aduh Tuhan. Coba ngomong ya. Ngomong tenanan sampai kanan kirinya. Bersyukur punya tangan dua. Iya. Sampai Yesus sembuhkan orang yang besok minggu depan. Kuasa puji-pujian. Bagaimana puji-pujian menghancurkan musuh. Musuh kita juga kesedihan, keputusasaan, kebimbangan, ketidakpercayaan. Saudara, makanya setiap orang mesti memuji Tuhan. Kalau yang ngomong gini, Pak, saya tidak suka memuji Tuhan karena suara saya nggak bagus, suara saya jelek. Tidak semua orang diberi suara emas. Tapi berikan saja karena Tuhan tahu. Amin. Pak, suara saya beliru Pak, fals Pak. Enggak. Nanti Tuhan lihat, dengarkan pujianmu dan hatimu. Ini. Alasan yang ketiga. Karena Tuhan senang melihat anak-anaknya memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan senang melihat anaknya memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, kalau ada seorang tua yang anaknya mau pesta, pentas menyanyi. Gak ada nih orang tuanya yang anaknya pentas mau menyanyi, orang tuanya, wes anakku terno, aku harus nyang pasar. Enggak, pasti orang tuanya, diantarkan. Lihat anaknya pentas, lalu di video, lalu ketika anaknya nyanyi, orang tuanya nyanyi gitu kan, senang gitu kan, orang tuanya senang. Orang tua jasmani di dunia aja senang loh lihat anaknya nyanyi, apalagi Bapa yang di surga, senang lihat saudara memuji Tuhan, amin. Loh, ketika lihat Pak Rusdi memuji Tuhan, Tuhan senang ya. Lihat Mbak Karni muji Tuhan, senang loh, Tuhan senang. Tuhan senang loh. Lihat Mas Angga mulai memuji Tuhan dengan tepuk tangan, senang loh ya. Waktu pertama kali saya lirak-lirik ya memuji Tuhan belum menikmati, lama-lama menikmati, memuji Tuhan, senang. Bener. Lihat Pak Mardika udah sembuh, memuji Tuhan, Tuhan senang. Ini. Makanya kadang-kadang manusia itu ketika memuji Tuhan dilihat dari sisi kemanusiaan.
Wow, dia biar bagus ini bagaimana nih? Wah, soundnya begini, musiknya begini. Oh, biar bagus ini saksofonnya ini. Wah, kita ini sedang melatih 5 orang untuk biola. Sedang melatih ini. Kapan jadinya nggak tahu ini. Tapi nanti satu saat akan ada ini biolanya. Udah beli baru, dilatih. Udah agak bisa bawa pulang. Waduh, luar biasa. Harga biolanya mahal. Ini. Dari sisi manusia, loh kita ini berusaha supaya bagus bagaimana. Tapi dari sisi Tuhan, bahwa Tuhan itu melihat ujian penyembahan itu baik. Ini. Bahkan Mazmur 147 ayat 1, sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah. Sungguh. Mari katakan bersama-sama. Baca bersama-sama. 2, 3. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Dan layaklah memuji-muji itu. Baik dan indah. Walaupun suara kita tidak bagus. Ya, tetapi Tuhan melihat bahwa ketika saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, maka Tuhan melihat itu sebagai persembahan yang harum, dupa yang harum ke tahta Tuhan. Makanya dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang 7 dikatakan, kalau manusia itu lihat paras, manusia itu lihat perawakan, ya manusia itu lihat penampilan, tapi Tuhan melihat hati. Katakan amin. Mbah Ponco ketika usianya sampai 126, dia hanya muji haleluya, haleluya. Setiap saya ini dari mengajar, menyempatkan ke sini mau menemui Mbah, mau haleluya. Masuk kamar anggar pas haleluya wis sangel. Wis, dah, bagaimana mau dihentikan? Haleluya. Tuhan senang. Daripada mulut digunakan untuk ngerasani sana sini, ngojahke orang, itu kebiasaan yang sangat Tuhan tidak suka. Gosip, ngadu domba. Gunakan lidah mulut kita untuk memuji Tuhan. Amin. Alasan yang terakhir. Karena di sorga kelak akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 19 ayat yang 6 dikatakan, lalu aku mendengar suara seperti himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Coba perhatikan, nanti di surga itu suara orang yang memuji dan menyembah Tuhan itu seperti apa? Desau air bah, seperti guru yang hebat. Saya nggak bisa bayangkan. Di surga pekerjaan kita hanya memuji dan menyembah Tuhan. Sampai suaranya seperti desau air bah. Ini. Makanya begini, ini penting. Ketika saudara di sini hidup di dunia masih belajar memuji dan menyembah Tuhan, itu sebenarnya sebagai latihan. Katakan sebagai latihan. 2, 3. Untuk mempersiapkan kita nanti di kekekalan. Latihan. Karena kerjaan kita hanya memuji dan menyembah. Ada kepercayaan yang lain yang mengatakan, oh di surga nanti ada bidadari. Oh di sana ada yang memahami. Oh di sana nanti surga itu bidadari, pesta seks. Waduh, heran saya. Enggak ada itu. Di dalam Alkitab mengajarkan, di surga itu pekerjaan kita menyembah. Ketika saking banyaknya orang memuji dan menyembah, seperti desau air bah. Haleluya, coba bayangkan. Kalau banyak orang memuji dan menyembah mengatakan haleluya, seperti desau air bah. Ketika di dunia ini kita baru latihan.
Karena kerjaan kita nanti memuji dan menyembah. Karena di dunia tempat latihan kita persiapan memasuki kekekalan. Siapa yang tidak akan mati angkat tangan? Tinggi-tinggi. Siapa yang pasti mati angkat tangan tinggi-tinggi? Wedi mesti. Ya, mesti wedi. Orang wedi mati itu orang yang belum lahir baru. Tidak percaya kalau dia masuk surga. Mati itu untung, hidup untuk Kristus. Amin. Iya. Saya sama istri saya pernah, saya tanya di tempat tidur, lagi kelikaran. Mas, sesuk le mati sik sapa ya? Lah kok nangis? Nangis gitu. Waduh. Saudara, kematian bagi kita itu kita nggak tahu. Semua nggak tahu. Ini misteri Tuhan. Tapi juga Tuhan memberi kepada kita satu keyakinan. Ketika kita percaya terima Yesus, maka kita pasti mengalami hidup yang kekal. Amin. Perhatikan. Ini latihan. Latihan. Kita ini hanya latihan. Makanya ketika kita ada di dunia, mesti saudara memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kata anak domba di dalam Wahyu 5 ayat 13. Dikatakan keselamatan itu hanya datang dari Yesus. Yesus adalah anak domba yang tidak bercela, yang dikorbankan supaya kita semua memperoleh keselamatan. Amin. Ya, mulai sekarang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh karena disuruh Pak Gembala. Karena memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena memuji Tuhan adalah perintah Tuhan. Karena ketika kita ada di dunia ini, kita sedang dipersiapkan untuk latihan. Mari belajar memuji Tuhan dengan segenap hati, tunduk, hormat, bersyukur. Latihlah dirimu beribadah. Ada kuasa dalam puji-pujian. Kita tutup dengan pujian Yesus Tuhan dan Allah kami, tapi kami ambil dari CD ya. Ini kita nyanyi sama Pak Niko. Kita berdiri semuanya. Nanti saudara boleh berekspresi, memuji, menyembah Tuhan. Yesus Tuhan, semua nyanyi. Dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, agak tinggi ya, tidak apa-apa. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, pujikan dengan sungguh-sungguh. Semuanya itu telah ada
dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, nyanyikan semuanya. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ajari umat-Mu untuk menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati, memuji Tuhan dengan segenap jiwa. Ajari umat-Mu untuk bertumbuh di dalam memuji Tuhan. Baik di dalam suka, duka, di dalam keadaan apapun, kami boleh bersyukur dan memuji Tuhan. Biarlah roh puji-pujian, roh penyembahan itu ada pada umat-Mu. Tuhan, pulihkan umat-Mu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini membuka mata hati kami, bahwa kami mesti memuji Tuhan selama kami bernafas. Demi nama Yesus berdoa. Yang percaya berkata,